Saudara, ada informasi terbaru dari peristiwa longsor yang terjadi di Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Derasnya hujan dan kondisi tanah yang labil diduga sebagai pemicu tebing longsor dan menimpa area persawahan dan perkebunan pada Sabtu akhir pekan lalu. Berikut ini adalah visual udara kondisi terbaru peristiwa longsor yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Longsor menyebabkan 30 unit rumah warga rusak berat, serta lahan persawahan dan perkebunan juga rusak. Kini sudah ada lokasi pengungsian yang berpusat di 3 lokasi, diantaranya kantor Kecamatan Pandanarum, Gor Desa Beji, dan Gedung Haji Desa Pringamba. Sementara itu, perkembangan informasi dari Pusat Pengendalian Operasi BNPB hingga Senin siang, BPBD Kabupaten Banjarnegara memperkirakan sebanyak 27 warga masih tertimbun. Tim pencarian dan pertolongan SAR masih melakukan operasi penyelamatan di lokasi terdampak. Selain operasi SAR, personel gabungan telah berhasil mengevakuasi 34 orang dari kawasan hutan di sekitar longsoran. Tercatat ada 2 orang warga meninggal dunia, 2 orang luka-luka, dan 823 orang warga mengungsi. Warga yang mengalami luka-luka telah dirujuk ke RSUD Banjarnegara dan Puskesmas Pandanarum. Sedangkan petugas BPBD setempat masih terus mendata warga yang berangsur mengungsi. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Kabar duka datang dari keluarga penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto. Istri Wiranto, Rugaya Usman, meninggal dunia. Istri Wiranto, Rugaya, meninggal dunia di Bandung, Jawa Barat pada Minggu sore. Jenazah dimakamkan di rumah duka di Jalan Palem Kartika, Kompleks Pati AD, Bambu Apus, Jakarta Timur. Sosok Rugaya dikenal sebagai pendamping setia Wiranto jauh sebelum suaminya mencapai puncak karir di militer hingga kini. Jenazah Rugaya Usman tiba di makam keluarga Astana Wukir Sirnaraga di Desa Delingan, Karanganyar, Jawa Tengah pada pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Beberapa karangan bunga ucapan duka cita dikirim dari sejumlah pejabat di tempat pemakaman. Sejumlah tokoh datang melayat seperti Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, mantan Gubernur Jateng Bibit Waluyo, dan Soekarwo, mantan Gubernur Jatim. Mendiang meninggalkan 3 anak dan 9 cucu. Semasa hidupnya, almarhumah dikenal pendamping setia Wiranto sekaligus perhatian orang lain dan religius. Pada sungkawa yang sedalam-dalamnya Ibu Uga Wiranto yang kemarin meninggal dunia dalam keadaan tenang, dan saya segenap penasihat khusus Presiden bidang pertahanan nasional mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga arwah almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan kekuatan. Kita ke informasi olahraga, Saudara. Gol Rizky Ridho saat membela Persija versus Arema 9 Maret lalu resmi jadi salah satu nominasi FIFA Puskás Award 2025. Puskás Award merupakan penghargaan yang diberikan pada pemain sepak bola yang sukses mencetak gol indah dalam satu musim tertentu. Ya, Saudara, berikut ini adalah gol spektakuler Rizky Ridho yang masuk nominasi FIFA Puskás Award. Rizky Ridho melepas tendangan jarak jauh yang melambung di atas kiper dan masuk ke gawang Arema FC. Rizky Ridho berpeluang jadi pemain Asia Tenggara kedua yang memenangi Puskás Award. Informasi tadi sekaligus menjadi perjumpaan kita di Kompas Siang. Akhir kata, saya Tili Rea Bella. Dan saya Yan Rahman, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Siang. Didukung oleh sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menunjukkan kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dito Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV.